Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional jenjang pendidikan B, yaitu kelas 3-6, kelompok 2 kelas A. Adapun anggota kelompok terdiri dari saya, Desi Triwidyastuti, sebagai content creator, Sri Umaidah sebagai moderator, Waryuti sebagai notulis dan juga timer, M. Zuhri sebagai presenter. Motivasi dari Helen Keller. Hanya sedikit pekerjaan yang dapat dilakukan sendirian, namun bersama-sama kita bisa lakukan banyak hal. Adapun pengertian PSE yaitu pembelajaran sosial dan emosional, pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kompetensi sosial dan emosional terdiri dari 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan relasi, dan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun tujuan dari PSE yaitu 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi, 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif, 3. Merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Nah, untuk ruang lingkup PSE sendiri yaitu rutin pada saat kondisi yang sudah ditentukan di luar waktu belajar akademik, terintegrasi di mata pelajaran yaitu saat melakukan refleksi setelah menyelesaikan sebuah topik untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu protokol atau menjadi budaya aturan sekolah yang menjadi kesepakatan dan diterapkan bersama secara mandiri oleh murid dan juga sekolah. Tugas 3.1. Diskusikan dan susunlah 5 ide penerapan 5 KSE sesuai dengan karakteristik jenjang pendidikan yang Anda ampu. Dan tuliskan dalam tabel 3.1, Anda dapat menggunakan prinsip ATM atau amati, tiru, dan modifikasi dari berbagai ide yang sudah Anda pelajari dalam modul maupun sumber lainnya sebagai referensi. Adapun hasil diskusi dari kelompok kami yang pertama, kesadaran diri. Bentuk implementasinya integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik papan emotikon. Deskripsi kegiatannya, guru membimbing siswa mengisi papan emotikon. Yang dikatakan, anak-anak, perasaan apa yang kalian rasakan pagi ini? Kita bisa menyadari bahwa keadaan kita baik atau buruk. Yuk tempelkan nama kamu di papan emotikon yang sesuai. Yang terlibat adalah guru dan murid di kelas. Waktunya itu bisa sebelum atau sesudah pembelajaran dengan durasi 10 menit. Perlengkapannya papan emotikon. Kesadaran diri yang kedua, implementasi masih integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum akademik berbentuk mindfulness dengan teknik stop. Guru meminta murid untuk berhenti melakukan kegiatan apapun dan juga mengatakan, anak-anak, coba sekarang kalian tarik nafas dalam-dalam, kemudian lepaskan perlahan. Lalu rasakan pada tubuh kalian bagaimana perasaan kalian sekarang. Yang terlibat adalah guru dan murid di kelas saat jam pembelajaran, durasi 10 menit, perlengkapan LCD proyektor dan juga sound. Poin yang kedua, manajemen diri. Bentuk implementasi penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah berbentuk keyakinan kelas. Guru mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Anak-anak sangat penting dalam mengelola diri dan manajemen diri, agar mampu mengatur emosi, pikiran, dan perilaku dalam berbagai kondisi.
Oleh karena itu, masih ingatkah kalian dengan keyakinan kelas kita? Yang terlibat adalah guru dan murid di kelas sebelum pembelajaran, durasi waktu kurang lebih 5 menit, perlengkapan keyakinan kelas. Selanjutnya masih manajemen diri, integrasi praktek mengajar guru dan juga kurikulum akademik berbentuk ice breaking. Deskripsinya, guru menyampaikan peraturan dan juga alat yang digunakan untuk ice breaking dengan mengatakan, anak-anak, ayo kita ice breaking supaya lebih bersemangat dalam pembelajaran. Ini bisa dilakukan saat pembelajaran dengan durasi 5-7 menit. Selanjutnya yaitu kesadaran sosial. Untuk implementasinya, diskusi kelompok atau menghargai pendapat. Deskripsi kegiatan pembelajaran, guru meminta murid untuk saling menghargai pendapat orang lain saat berdiskusi. Anak-anak, kita harus saling menghargai ketika ada orang lain yang berbicara dan tidak boleh mencemooh pendapat orang lain. Ini bisa dilakukan di kelas saat diskusi kelompok. Selanjutnya masih kesadaran sosial, yaitu penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Jumat amal. Guru meminta murid untuk mengumpulkan sumbangan seikhlasnya. Anak-anak, kalian harus saling membantu dengan cara menyisihkan sebagian uang saku untuk beramal. Ini dilakukan setiap hari Jumat di sekolah bersama guru dan murid. Keterampilan berelasi, bentuk implementasinya yaitu pembelajaran kooperatif yang dilakukan guru. Guru membuat kelompok belajar sesuai dengan kebutuhan murid atau pembelajaran berdiferensiasi yang dikatakan, anak-anak silahkan selesaikan LKPD dengan kerjasama tim dan kolaborasi ya. Ingat untuk saling membantu jika ada teman yang belum paham. Yang terlibat guru dan murid di kelas saat pembelajaran. Keterampilan berelasi selanjutnya yaitu wawancara dengan guru lain. Guru bisa meminta murid untuk berkelompok, menyiapkan pertanyaan wawancara. Bisa dengan mengatakan, anak-anak, kita akan melakukan wawancara kepada guru kelas lain. Silahkan tanyakan tentang data diri guru tersebut. Selanjutnya, buatlah menjadi akrostik. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini pada pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia, durasinya kurang lebih bisa 15 menit. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, bentuk implementasinya yaitu refleksi pembelajaran. Guru meminta merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan mengatakan, nah anak-anak, menurut kalian apakah penting mempelajari topik hari ini? Berikan alasan dan tuliskan pada post-it. Waktunya bisa 10 menit pada saat jam pembelajaran. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab selanjutnya yaitu penyelesaian masalah dengan restitusi. Deskripsinya, guru menyelesaikan masalah yang dihadapi murid dengan teknik restitusi. Dengan mengatakan, apakah kalian masih ingat kesepakatan kelas kita? Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini bisa dilakukan di luar jam pembelajaran dengan tempat yang nyaman dan aman. Tugas 3.2, susunlah 2 ide penguatan pembelajaran 5 KSE untuk PTK. Bentuk penguatan belajar KSE yang dikembangkan 5 KSE dengan deskripsi berbagi praktik baik dengan mengadakan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan KSE terintegrasi dalam pembelajaran. Yang terlibat adalah semua warga sekolah di sekolah pada saat hari efektif sekolah durasi 1 jam. Bentuk penguatan selanjutnya yaitu menjadi teladan dengan 5 KSE yang dikembangkan. Guru menampilkan profesionalitas dengan hadir tepat waktu, menunjukkan emosi yang bagus dalam keseharian. Guru memiliki rasa empati terhadap warga sekolah. Bentuk penguatan selanjutnya yaitu berkolaborasi. 5 KSE dikembangkan dengan deskripsi kepala sekolah bersama guru-guru mengadakan rapat kenaikan kelas atau rapat penentuan kelulusan. Yang terlibat semua warga sekolah pada saat jam efektif dengan durasi kurang lebih 1 jam.
Nah, adapun kesimpulan dari diskusi kali ini, KSE memberikan manfaat bagi semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, murid, maupun lingkungan jika dilaksanakan secara rutin. Dengan KSE menghasilkan perilaku positif dari hubungan yang positif pula. Sekian pemaparan mengenai pembelajaran sosial emosional dari kelompok 2 kelas A. Setelah selesai pemaparan, adapun umpan balik dari kelompok lain. Yang pertama dari Wulandari, jelaskan tentang akrostik dan pelaksanaan wawancara kepada guru kelas lain. Yang kedua dari Erma Yunita, bagaimana strategi atau tips untuk menanamkan kesadaran sosial pada anak. Ditanggapi oleh Desi, kegiatan wawancara terhadap guru lain menanyakan tentang data diri guru tersebut, kemudian dibuat menjadi akrostik atau puisi yang disusun dari tiap huruf awalan kata, kalimat, atau nama orang. Dilakukan secara berkelompok atau tim untuk mengajarkan kerjasama dan hubungan yang baik dengan orang lain. Sri Umaidah menambahkan, untuk narasumber guru bisa memilihkan agar tidak berebut serta terkondisikan dengan baik. Tanggapan untuk pertanyaan Emma yaitu dari Waryuti, guru harus selalu mengingatkan dan memberi peringatan kepada anak dengan mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disusun bersama. Dilanjutkan Pak Zuhri, guru hendaknya memberikan contoh atau teladan. Latih anak dengan empati, kalau kita tidak mau dihina, maka jangan menghina atau memposisikan diri. Ajarkan keterbukaan menyampaikan pendapat. Biasakan anak menyampaikan pendapatnya dengan baik, memberikan penghargaan yang positif, berkomunikasi yang baik, dan memberikan pemahaman tentang keragaman.